Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang manajemen operasional. Yang pertama ada pengertian manajemen operasi. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Manajemen operasional berkaitan dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan perusahaan untuk mengubah rangkaian input dasar seperti bahan, energi, kebutuhan pelanggan, informasi, kemampuan, keuangan, dan sebagainya menjadi output untuk pelanggan. Cakupan kerjanya lintas bidang, berhubungan dengan departemen lain seperti penjualan, pemasaran, dan keuangan. Selanjutnya ada inti teknis dari barang dan jasa organisasi. Produksi atau operasi merupakan salah satu fungsi bisnis yang harus dikelola dengan sebaik mungkin oleh organisasi. Setiap perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa pastilah memiliki fungsi produksi yang akan bekerja sama dengan fungsi lain, seperti pemasaran sumber daya manusia dan keuangan, guna memberikan produk terbaik yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Aktivitas yang tercakup dalam manajemen operasi ini sangat bervariasi, tergantung pada ukuran perusahaan, jenis perusahaan teknologi yang dipakai, dan sebagainya. Sebagaimana fungsi lainnya dalam bisnis, maka fungsi operasi dapat menjadi sumber keunggulan persaingan ataupun justru menjadi sumber beban perusahaan. Ini alasannya mengapa manajemen operasi merupakan salah satu fungsi bisnis yang juga wajib diperhatikan keberadaannya guna mendukung eksistensi organisasi sebagai entitas bisnis yang sukses. Selanjutnya ada organisasi dilihat sebagai entitas dalam sistem manajemen operasi, di mana yang pertama dimulai dari ada masukan yang terdiri dari bahan baku, sumber daya manusia, tanah, bangunan, serta teknologi informasi. Kemudian masukan tersebut dimanage oleh strategi operasi, di mana strategi operasi tersebut terdiri dari manajemen operasi. Dan manajemen operasi tersebut terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada produk dan fasilitas. Yang kedua ada struktur, yang ketiga ada proses pengendalian. Di mana produk dan fasilitas terdiri dari desain produk, tata letak fasilitas, perencanaan kapasitas, dan lokasi fasilitas. Yang kedua ada struktur, yaitu melaporkan hubungan tim. Dan yang ketiga ada proses pengendalian yang terdiri dari manajemen persediaan, produktivitas, dan kualitas. Kemudian dari rancangan tersebut akan dihasilkan sebuah produk atau jasa. Selanjutnya ada perbedaan hasil produk jasa dan produk manufaktur. Yang pertama ada produk jasa. Produk jasa berupa non-fisik. Yang kedua, kualitas produk dirasakan dan sulit untuk diukur. Yang ketiga, hasil yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Yang keempat, pelanggan berpartisipasi dalam proses. Sedangkan untuk produk manufaktur, produk berupa fisik. Selanjutnya, kualitas produk diukur secara langsung. Yang ketiga, hasil terstandarisasi. Terus yang terakhir, proses produksi jauh dari pelanggan. Dan yang terakhir ada perusahaan yang terintegrasi. Sistem yang sudah terintegrasi memungkinkan kontrol yang terpusat sehingga alur kerja bisa jadi lebih efisien, efektivitas biaya, dan pengambilan keputusan yang tepat. Sistem terintegrasi yang dimaksud mulai dari distribusi perakitan, biaya rantai pasokan, perawatan aset, dan hubungan dengan pelanggan. Sistem yang terintegrasi membuat pengawasan terhadap perusahaan menjadi lebih mudah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.